Nah, turunan trigonometri. Kemarin sudah belajar tentang turunan fungsi, sekarang turunan trigonometri. Ya, Y sama dengan sin X. Turunan sin X itu cos X. Ya, turunan sin X itu cos X. Turunan cos X itu min sin X. Jadi dibalik aja. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Misalnya sin AX, turunannya itu A cos AX. Turunan cos AX itu adalah min A sin AX, ini kurang AX ya. AX kurang A. Turunan tangan itu sekan kuadrat, tangan kuadrat X. Turunan sekan X itu sekan X tangan X. Turunan kosekan X itu min kosa dengan U pangkat N, turunannya adalah N kali U pangkat N min 1. Kalau Y sama dengan U kali V, turunannya adalah U aksen V tambah UV aksen. Jika Y sama dengan U per V, maka turunannya U aksen min UV aksen per V kuadrat. Ya, sama kayak kemarin. Cuma ini trigonometri. Jadi turunan sin itu cos, turunan cos min sin, itu yang sering dipakai sin cos saja. Ada beberapa tangan. Turunan tangan sekan kuadrat, turunan sekan X tangan X. Ya. Coba lihat di sini. Fx ya, sama dengan 3 sin min X plus 8. Sin itu cos. Cos min X plus 8. Dikali turunan di dalamnya nih. Turunan min X itu min 1. Ya, min 1. Turun sin X sama dengan, ini min 1 kalikan 3, jadi min 3 cos min X plus 8. Jadi min 1 tambah 0 kan min 1 kalikan 3 ini. Min 3 cos min X plus 8. D. Silakan screenshot dulu. Kita lanjut nomor 2. Turunan pertama fungsi fx 4 cos x kuadrat min 5x plus 2 adalah fx sama dengan 4 cos x kuadrat. Turunannya 4 tulis dulu ya. Turunan cos itu min sin. Min sin x kuadrat min 5x plus 2 kurung tutup. Turunan di dalamnya ini ya, kemarin udah belajar turunan fungsi. X kuadrat diturunkan jadi 2x, min 5x diturunkan min 5, 2 diturunkan 0 ya. Jadi ini f x, ini kalikan ini, terus ini taruh di depan. Jadi 2x min 5 sin x kuadrat min 5x plus 2. Kita ikuti pola jawabannya, ini masuk ke dalam ya. Jadi f aksen x 20 sin x kuadrat min 5x plus 2 ya, min 8x plus 20 sin x kuadrat min 5x plus 2, jawabannya E. Silahkan screenshot dulu nomor 2. Sudah di screenshot ya, kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Soal nomor 3, turunan dari fx sama dengan sin pangkat 3 T. 3-nya turun dulu ya. Jadi f aksen x, 3-nya turun jadi 3 sin tetap 1, 3 turun pangkatnya burung 2x plus 1. Turunannya sin, turunannya 2x plus 1, saya ulang lagi. Jadi pangkatnya turun dulu, turunan berantai namanya. 3-nya turun, sin pangkatnya berkurang 1, 3 kurang 1, 2. 2x plus 1. Dah, itu pangkatnya baru turun. Sekarang turunan sin, itu cos. Cosnya tidak berpangkat, hanya sin, jadi cos 2x plus 1. Habis itu, turunan dari 2x plus 1. 2x plus 1 itu turunannya berapa? 2x diturunkan 2. 1 diturunkan 0. Dah. Terus ini pindah di depan, taruh di depan jadi 6 ya. Jadi f aksen x 3 kali 2 6, 1 kali cos 2x plus 1. Ya. 6 sin kuadrat 2x plus 1 cos 2x plus 1. Silakan di screenshot dulu.
Bentar ya, ada yang tanya ini mau masuk nggak bisa. Bentar, bentar. Bentar ya, sebentar. Saya stop dulu. Saya lanjut. Saya nomor 3 udah ya, nomor 4. Diketahui HX-nya sekian, ya kita tulis dulu HX sama dengan 5X plus 1, X min 2. Nah, ini sebagai U, ini sebagai V. Jadi nanti H aksen X itu karena U kali V, jadi U aksen V. Kita tulis U itu 5X plus 1. Turunannya U itu 5. 5X itu kan 5. 1 diturunkan 0, nggak usah tulis. Kemudian cos 3X, sorry, V ya. Dan cos 3X min 2. V aksen turunan cos min 2. Turunannya 3X min 2, berarti turunan 3X itu 3. Turunan min 2 itu 0, nggak usah tulis. Jadi V 3X min 2. Nih, ini, ya. Terus kita masukkan P-nya adalah cos 3X min 2. Ditambah U itu 5X plus 1. U itu 5X itu, ya. Kali V aksen itu min 3. Min 3 kurung sin 3X min 2 kurung tutup ini. Nah, ini X min 2, ya. Terus ikuti polanya ini. Ini min taruh di depan. Min kali, jadi min plus X plus 1 sin 3X min 2. Nah, ini dilihat polanya. Jadi 5 cos 3X min 2. Minnya tetap, yang dipindahkan ke dalam adalah 3-nya. 3 kali 5, 15X. 3 kali 1 plus 3 sin 5 cos 3X min 2. Ya, min 5X plus 3 sin. Nih, jawabannya B. Silakan screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Kita lanjutkan lagi. Lanjut. Fx sama dengan cos kuadrat X plus Pi per 4. Nilai turunan dari ini adalah cos kuadrat X plus Pi per 4. Ya, turunan pertamanya, pangkatnya turun dulu. Pangkatnya turun jadi 2 cos, tetap cos dulu. Pangkatnya yang turun, jadi pangkat 2 kurangi 1 kan 1, nggak usah tulis. Jadi ini kan pangkatnya 2, 2-nya sudah turun. Jadi pangkatnya berkurang 1, 2 kurangi 1 kan 1, 1 nggak usah ditulis. X plus Pi per 4, gini. Kali turunan cos itu min sin, ya, kurung X plus Pi per 4, kurung tutup, ya. Turunan di dalam ini. Turunan di dalam ini, itu adalah X itu turunkan 1. Ya. Jadi 2 kalikan min, saya tulis F aksen X sama dengan min 2, ya, cos, ya, X plus Pi per 4 dikali kurung tutup. 1 plus 0 kan 1, 1 kalikan. Ini kan sama aja. Sekarang F aksen Pi per 4, masukkan X-nya Pi per 4. Min 2 cos Pi per 4 plus X plus X-nya diganti Pi per 4. Pi per 4 plus Pi per 4. Jadi min 2 cos Pi per 4 tambah Pi per 4 itu adalah Pi per 2. Ya, setengah Pi. Sin Pi per 4 tambah Pi per 4 itu Pi per 2. Kan jadi 2 per 4 Pi jadi Pi per 2.
180 dibagi 2. Pi itu kan 180, jadi 90 derajat. Berarti ini sama dengan min 2 sin 90 derajat. Cos dulu. Cos 90 derajat sin 90 derajat. Jadi min 2 cos 90 itu 0, sin 90 itu 1. Jadi berapapun dikali 0 hasilnya 0. 0 kali min 2 kali 1 ya 0. Berapapun kali 0 ya 0. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya nomor 6. Sudah di screenshot ya lanjutnya. Fungsi f dinyatakan ya fx sama dengan sin kuadrat x plus pi per 4 jika f1 turunan pertama fungsi f nilai f aksen min pi per 2 adalah kuadrat x plus pi per 4. Ini mirip kayak tadi ya, tapi ini sin. Jadi f aksen x sama dengan sin. Pangkatnya berkurang 1, 2 kurangi 1, 1 nggak usah ditulis. X plus pi per 4. Turunan sin adalah cos. Turunan di dalamnya ini, ya. Turunan X1, turunan pi per 4, 0. Karena konstanta ini diturunkan 0. Ya, jadi f aksen X sama dengan 2 sin. Ya, X plus pi per 4 cos X plus, sekarang mintanya f aksen min pi per 2. Jadi 2 sin min pi per 2 ditambah pi per 4 cos min pi per 2 ditambah pi per 4. Nah, coba ini kalau dijabarin berapa ini? Pi per ini plus pi per 4 dapatnya min pi per 4. Ya, 2 sin min pi per 4 dikali cos min pi per 4. Pi per 4 itu berapa derajat? 180. Jadi 2 sin minnya ini ya, saya keluarkan dulu. Kalau sin min, itu minnya keluar. Jadi min 2 sin. Ya, pi per 4 itu 45 derajat. Sedangkan cos min alfa, ingat ya, cos min alfa itu jadinya cos alfa. Jadi positif, minnya dikeluarkan. Ya, ini jadinya adalah cos, jadi positif, minnya hilang. Cos pi per 4 berarti 45 derajat. Jadi min 2 sin 2. Ya, terus ini saya coret dengan ini, habis. Jadinya min setengah, ya, setengahnya ini, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi dapatnya min 1. D, silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi berikutnya. Diketahui fx sama dengan sin kuadrat x plus min pi per 2 jika f aksen x adalah min 1 untuk x antara 0 sampai 2 pi nilai x yang ini adalah. Nah, ini masalahnya di kurikulum Merdeka kalian belum diajarkan tentang persamaan trigonometri seperti ini di waktu di kelas 11 itu nggak ada. Padahal soal ini diselesaikan seperti ini. Nanti saya terangkan ya. Jadi ini cara mengerjakannya, turunkan dulu sesuai permintaan ini. F aksen x saya tulis dulu. F itu sama dengan sin kuadrat X min pi per 2. Jadi pangkatnya diturunkan, jadinya adalah 2 sin. Pangkatnya bukan 1, 2 kurangi 1, 1. X min pi per 2, kurung tutup. Turunan sin adalah cos. Cos X min pi per 2. Ya, ya, turunan X 1. Ya, turunan X di dalam itu 1, nggak usah ditulis. Nah, masih ingat dulu. Ya, masih ingat. Di sini, di sini ya. Di sini aja. Sin 2 cos alfa. Jadi 2 sin alfa cos alfa itu sama sin 2 alfa. Jadi ini boleh saya singkat f aksen x. 2 sin alfa cos alfa jadinya sin 2 alfa. Alfanya adalah x min pi per 2. Dikalikan ke dalam. Jadi f aksen x itu sama dengan sin 2 pi. Nah, di sini ditulis bahwa f aksennya itu min 1. Ya.
F aksennya itu adalah min 1. Berarti kita tulis ya. Jadi kita tulis, jadi F aksen X sama dengan min 1. Padahal F aksennya itu adalah sin 2X min P, itu adalah F aksennya. Nilainya min 1. Sin nilainya 1 itu kan 90. Sin 90 itu kan 1, karena ini min, untuk sin itu boleh ditulis sin min 90 derajat. Ini boleh diubah ke derajat dulu, nanti baru ubah ke P. Jadi ini boleh saya ganti gini, sin 2X min P, P itu 180 derajat, 90 derajat. Saya ubah ke derajat dulu, nanti jawaban terakhir diubah ke P. Ini sebagai X, ini sebagai alfa. Ini mengikuti aturan sin. Nih, mengikuti aturan sin, yang cos nggak usah. Ini yang cos saya hapus ya. Nanti ada lagi soal yang pakai cos. Ya. Jadi ngikuti rumusnya. Jadi untuk misalnya sin X sama dengan sin alfa, itu X-nya nanti ada dua. Yang pertama adalah alfa plus K 360. Yang kedua, X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Ini kalau pakai pi ya, X sama dengan alfa plus K kali 2pi, atau X sama dengan pi min alfa plus K kali 2pi. Nah ini karena saya ubah ke derajat dulu biar mudah ya. Kadang kita pakai pi, pecah-pecahan jadi repot. Biarkan dalam derajat ya. Berarti ada dua. Yang pertama dulu, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat nih. Alfa plus K kali 360. Ini yang pertama. X-nya adalah, X-nya itu 2X min 180. X-nya ini 2 derajat, alfanya minus 90 derajat plus K kali 360 derajat. Ini pindah ke kanan, jadi 2X sama dengan min 90 derajat plus 180 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi 2X sama dengan, ini min 90 tambah 180 adalah 90 derajat plus K kali 360 derajat. Ya. Karena ini X-nya, angka 2-nya biar habis, ini saya bagi 2 derajat plus K kali 360 dibagi 2, 180. Di sini batasnya 0 sampai 2pi. 2pi itu 180 derajat. 360. Ya, 360 derajat. Batasnya 0 sampai 360 derajat. Dah, nilai K, K itu nilainya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli ya. Dimulai dari 0. Bilangan cacah ya. X-nya berapa? Jadi 45. Jadi 0 kali 180, 0 kali tambah 45, 45. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? 45 plus K-nya 1, 125 derajat. Berarti ini memenuhi karena batasnya 0 sampai 2pi 360. Kalau K-nya 2, X sama dengan 45 derajat plus 2 kali 180. Ya, berarti X-nya ini 45 ditambah 360. Berarti X-nya adalah 405 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Batasnya sampai 360. Jadi yang memenuhi itu adalah 45 derajat, 225 derajat. Nah, ini persamaan yang pertama. Sekarang persamaan kedua, ini X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Ya, dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. X-nya itu adalah, ya, X-nya itu adalah 2X min 180 derajat, ini alfanya ini, plus K kali 360 derajat. Jadi 2X min 180, ini dijumlahkan jadi 270 plus K kali 360 dengan 270 plus 180, ya, plus K kali 360 derajat. Jadi ini dapatnya 2X sama dengan 450 derajat plus K kali 360 derajat. Kita bagi 2, jadi kali 180 derajat. Kalau K-nya 0, ya K-nya 0 berarti X-nya itu 225 derajat. K 0, jadi 225 tambah 0 tambah 180. 0 kali 180, 0 tambah 25, 225. Ini memenuhi karena di bawah 360. Kalau K-nya 1, itu berapa? Ya, K-nya 1, ya, K-nya 1 berarti X sama dengan 225 ditambah 1 kali 180. Berarti X-nya ini berapa ini dijumlah? 1 kali 180 kan 180 tambah ini. Berarti 5, ya, 10, 405.
lebih dari 360, batasnya 0 sampai 360. Berarti jawabannya adalah 225. Ini 225 juga muncul. Jadi 225 itu muncul dua kali, pilih salah satu sama 45. Jadi jawabannya X-nya itu adalah 45 derajat dan 225 derajat. Tinggal ngubah ke pi. Gimana cara ngubah ke pi? Ya, 45 per 25 per 180 kali pi. Nah, ini dapatnya 45 per 180 itu dapatnya adalah seperempat. Seperempat pi. Ini dapatnya 225 per 180 pi. Itu dapatnya 5 per 4 pi. Jadi jawabannya, setelah kita ketemu 225 dan 45, ini diubah ke pi. Jawaban terakhir. Jawabannya C. Pi per 4 nya seperempat pi, 5 per 4 pi. Silakan di screenshot jawaban nomor 7. Ya, dari screenshot. Ya, lanjut ya. Nomor 8. Nomor 8 ya, hati-hati soal ini. WT sama dengan sin 2T. WT sama dengan sin 2T. Ya, WT. WT sama dengan sin 2T. Turunan sin itu cos. Cos 2T. Turunan 2T berarti 2. Saya taruh depan. Nah, turunan WT ini sama dengan per DT itu 2 cos 2T. W aksen itu sama dengan dW per DT. Ya, jadi dW per DT-nya adalah 2 cos 2 pi. Ya. Terus kita tulis ya dW per DT, saya tulis ulang dulu. 2 cos 2T. Nah, sekarang diketahui D per DT W P per 4 plus 2T ya. Nah, kalau seperti ini nilainya adalah akar 3. Tinggal masukkan ini, fungsi ini, ke fungsi T-nya ini. Ya, karena ini fungsi T. Jadi saya tulis 2 cos 2T. T-nya diganti Pi per 4 plus dikali ke dalam. Ya, ini saya pindah ke kanan. Jadi dapatnya cos, ya, cos. Masukkan ke dalam. 2 Pi per 4 jadi Pi per 2 ditambah 4T sama dengan 2 pindah sana jadi setengah akar 3. Cos yang nilainya setengah akar 3 itu cos berapa? Kita ubah pakai derajat ya. Kita ubah ke derajat dulu. Cos Pi per 2. Pi itu 104T. Boleh diubah ke derajat, boleh tidak ya. Bebas nanti pakai yang mana. Kalau ini awal ini Bapak ubah ke derajat itu biar kamu paham dulu. Kalau udah lancar pakai pi boleh. Nah, cos yang nilainya setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Cos 30 kan nilainya seperti ini. Nah, ini persamaan cos. Kita ambil persamaan cos ini. Nah, persamaan cos itu X. Cos X sama dengan cos alfa. Itu sama dengan X sama dengan alfa plus K kali 360. Atau jadi ada dua ini. Kita ambil yang cosnya saja. Ini saya hapus ya, karena takutnya nggak muat. Jadi ini saya hapus sin. Saya ambil sin dan cos. Karena yang dipakai cosnya aja. Ya. Jadi ada dua rumus tuh. Ya, ini sebagai X, ini sebagai alfa. Ya. Jadi rumusnya ada dua. Yang pertama adalah ini enggak saya pakai yang ini aja, yang pakai saya ini aja biar gampang. Nah, nah. Yang pertama itu adalah nih X sama dengan alfa K kali 360. Ini mirip kayak sin tadi 360 derajat. Nah, X-nya adalah 30 derajat plus K kali 360 derajat. 90 pindah ke kanan, jadi 4T sama dengan 30 min 90 plus K kali 360 derajat. Jadi ini dapat derajat plus K kali 360 derajat. Sama dengan min 15 derajat. Ini hati-hati batasnya 0 sampai T 3 pi per 4. Nah, 3 per pi per 4 itu kita cari 3 per 4 pi. Pi itu 180 derajat. Ini coret dengan ini 45. Jadi 135 derajat. Jadi batasnya dari 0 sampai 35, 135 derajat. Nah, kalau K-nya 0, dapat T-nya
0 kali 90, 0. Kalikan min, jadi min 15. Salah. Karena batasnya dimulai dari 0. Sekarang kalau K-nya 11 plus 1 kali 90 berarti 90. Berarti T-nya 90 kurang 15 jadi 75 derajat. 75 derajat memenuhi karena batasnya 0 sampai 135 derajat. Kalau K-nya 2, kalau K-nya 2 berarti T sama dengan min 15 plus 2 kali 90 180. 180 kurangi 15 itu dapat saya 135, ini 165 berarti ini tidak memenuhi. Ya, ini tidak karena batasnya sampai 135 ya. Berarti yang memenuhi cuma 75 derajat. Terus udah selesai. Kalau udah tidak memenuhi nggak usah lanjut. Sekarang rumus yang pertama dengan min alfa plus K kali 360. Jadi X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. X-nya berapa? X-nya adalah 90 plus 4T derajat plus K kali 360 derajat. Jadi 4T sama dengan min 30 derajat. 90 pindah ruas jadi min 90 plus K kali 360 derajat. Jadi 4T sama dengan min 120 derajat plus K kali 360 derajat. Ini saya bagi 4, ya, jadi T sama dengan min 30 derajat plus K kali, kalau T-nya 0, itu berarti T-nya dapatnya min 30, ya kan? T-nya 0, K-nya 0, sorry. K-nya 0, berarti T-nya ketemu, ya, minus 30, ini 30 tidak memenuhi, batasnya adalah 1, berarti T sama dengan min 30 derajat plus K kali, K-nya 1, 1 kali 90, berarti 90 memenuhi, ya, karena di bawah 135. Kalau K-nya 2, ya, berarti T sama dengan min 30 derajat plus 2 kali 90, 180. T-nya adalah 100, ya. Berarti 150 itu tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi T-nya itu adalah 60 derajat, nih 60 derajat, dan 75 derajat. Ubah ke pi. Jadi 60 per 180 kali pi, 75 per 180 kali pi. Ini kalau kalian hitung, ini coret koma, ini dicoret bagi 15, dapatnya 5, bagi 15 ini 12 pi. Ya, dapatnya ini sepertiga pi dan 5 per 12 pi. Sepertiga pi. Jawabannya E. Screenshot dulu nomor 8. Jadi screenshot ya. Kita lanjut lagi ya. Kalau sudah, Bapak lanjutkan soal berikutnya. Sudah di screenshot ya, lanjut. Nomor 9 ini agak panjang, saya lewati dulu, nanti dulu aja. Sekarang nomor 10. Fx sama dengan sin kuadrat dan f double aksen x sama dengan min 1 untuk batas 0 sampai 180. Nilai x yang memenuhi adalah, kita tulis dulu, f x itu sama dengan sin kuadrat x. F aksen x turunan pertamanya, berarti ini 2 di 2 sin x. 2 kurang 1 kan 1, nggak usah ditulis. Turunan sin adalah cos x. Nah, 2 sin x cos x itu adalah sin 2x. Tadi sudah saya terangkan di depan. 2 sin 2x. Nah, sekarang dicari turunan kedua karena permintaannya turunan kedua. Turunan sin itu adalah cos. Cos 2x. Turunan 2x adalah 2, saya tahu di depan. Jadi, nah di sini turunan keduanya itu nilainya min 1. Saya tulis f double aksen x itu min 1. Padahal f double aksen x atau turunan kedua itu adalah 2 cos 2x sama dengan min 1, sehingga cos min setengah. Nah, terus nilai cos yang nilainya setengah, ya, cos yang nilainya setengah itu cos 60. Ya. Kalau min setengah, berarti ini kuadran 2. Karena ini min, cos nilainya min itu kuadran 2. Kuadran 2 itu 180 min alfa. Berarti 180 min 60. Berarti 122x sama dengan cos 120 derajat. Nah, ini sebagai x, ini sebagai alfa. 120-nya adalah alfa. Ikuti rumus persamaan cos. Ya, ikuti rumus persamaan cos ini. Siapa saja, saya ambil yang derajatnya aja. Ya. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360. Jadi yang pertama saya tulis, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat.
X-nya itu 2X 360 derajat. Terus ini saya bagi 2, sehingga X sama dengan 60 derajat plus K kali 180 derajat. Hati-hati batasnya 0 sampai 180. Kalau K-nya 0, berarti X-nya adalah 60 tambah 0 kali 180, 0. 0 tambah 60 berarti 60. Ya. Kalau K-nya tambah 1 kali 180, X-nya adalah berarti 60 plus 180. X-nya adalah 240. 240 memenuhi atau tidak? Tidak, karena batasnya tidak memenuhi. Yang memenuhi ini. Ya. Sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua itu syaratnya adalah X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Ya. Di sini X-nya berapa? Alfanya berapa? 120. Jadi min 120 derajat plus K kali 360 derajat. Saya bagi 2. Jadi X sama dengan min 60 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, kalau K-nya 0, X-nya dapat min 60 derajat. Plus K 0 kali 80 memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena batasnya dari 0. Ini minus 60, tidak memenuhi. Kalau K-nya 1, jadi X-nya adalah min 60 plus 1 kali 180 adalah 180. Jadi X-nya adalah ya karena batasnya sampai 180. Kalau K-nya 2, X sama dengan min 60 plus 2 kali 180. Dan ini 360 kurang memenuhi. Jadi jawabannya yang memenuhi adalah X sama dengan 60 derajat dan 120 derajat. Ya, silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot, sudah ya. Kita lanjut berikutnya. Sekarang soal urean. Diketahui Fx-nya sekian, turunan pertama, terus yang kedua turunan kedua. Saya tulis dulu ya. Fx, jawabannya A, 3 cos 4x plus 5. 3 tetap saya tulis 3. Cos, turunan cos itu min sin. Sekarang F aksen X. Turunan cos itu min sin. X plus 9. Turunan X1 nggak usah ditulis ya. 9 diturunkan 0, jadi nggak usah tulis. Ini ya ditambah 2 turunan sin itu cos. Cos 4x plus 5. Turunan 4x plus 5. Ya. 4x diturunkan 4. 5 diturunkan 0. Jadi jawabannya 4 aja. Jadi min 3 sin X plus 9. 4 kali 2 itu 8 tambah 8 cos 4x plus 5. Nah, ini jawaban turunan pertama dari ini. Ya. Sekarang jawaban B, turunan keduanya. Jadi saya tulis yang B ini turunan pertamanya dulu. Turunan pertamanya adalah min 3 tambah 8 cos 4x plus 5. Jadi turunan keduanya adalah min 3, turunan sin adalah cos x plus 9. Turunan X1 nggak usah ditulis ya, kali 1 jadi nggak ngaruh. Ditambah 8, turunan 4X plus 5, ini turunan 4X plus 5, 4X diturunkan adalah 4, ya, 5 diturunkan 0, nggak usah ditulis. Sehingga F X plus 9, ini 4 kalikan 8 kalikan min. Ya. 4 kali 8, 32 kalikan min, jadi min 32 sin 4X plus 5. Dah ini jawabannya. Silakan di screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Jadi screenshot lanjut. Nah, tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut ini. Ini misalnya U, ini adalah V. Berarti U sama dengan 2X plus 1. Turunan pertama U, 2X diturunkan 2. 1 turunkan 0, nggak usah dengan cos 2X. V aksen turunan cos itu min sin. Min sin 2X. Turunan 2X itu 2. Saya taruh di depan. Jadi ini min 2 sin 2X. Ya. Berarti turunan pertamanya adalah U aksen V tambah UV aksen. Ya, U 2X ditambah U 2X plus 1 kali V aksen. Itu min 2 sin 2X. Namanya Kak taruh di depan aja 2 cos 2X min 2 kali
2x plus 1 kali sin 2x. 2-nya kali ke dalam aja, min-nya biar di luar. F aksen X sama dengan 4x plus 2 sin 2x. Nah, ini jawabannya. Ini jawaban untuk nomor A. Sekarang jawaban B. Ya, kita lihat di sini B. Ya. Di sini dimisalkan ini U, ini V. Ya. U-nya adalah sin X. Jadi U aksennya turunan sin itu cos X plus cos X. V aksen turunan sin itu adalah cos X. Turunan cos itu min sin X. Ya. Jadi G aksen X, aksen U aksennya adalah cos X dikali V sin X plus cos X. Kurung tutup. Terus rumusnya kan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, rumusnya kurang ya. Per V kuadrat X. Terus ini dikurangi U-nya adalah sin X kali V aksen. V aksennya adalah cos X min sin X kurung V kuadrat per V-nya itu adalah sin X ini kalikan ini. Ya, jadinya adalah sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Ini kali ini, jadi ini min sin X cos X plus sin kuadrat X plus cos X kurung kuadrat. Nah, ini sama, ini kan dicoret karena min plus sama min habis. Sin X cos X min sin X cos X adalah habis. Terus di sini kita tulis diurutin jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X cos X kurung kuadrat. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu nilainya 1. Ini nilainya 1. Ya, jadi jawabannya adalah 1 per ya kurung kuadrat. Ini nggak perlu dijabarin. Kalau mau jabarin ya silakan. Ya, kalau mau dijabarin bisa nih. Saya taruh di atas ya. Saya taruh dilanjutin di atas. Kalau dilanjutin bisa ya. Disederhanakan lagi bisa. Ya, cos kuadrat kalau dijabarin kan jadinya sin kuadrat X plus 2 sin X cos X plus cos kuadrat X. Nah, sin kuadrat ya. Terus jadi G aksen X sama dengan 1 per 1 plus 2 sin X in 2X. Sin kuadrat tambah cos kuadrat ini 1, saya tulis di sini. 2 sin X cos X itu bisa disederhanakan jadi sin 2X. Jadi ini yang paling sederhana. Ya, kamu sampai sini juga boleh, sampai sini juga boleh. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 2. Kalau sudah, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, nanti di sini. Fx itu sama dengan tangan kuadrat P plus X per 4. Ya, turunannya adalah, turunan tangan itu apa? Coba kita lihat. Kalau nggak hafal, lihat di depan atas saja. Turunan tangan ini, itu sekan kuadrat. Ya. Kita cari turunan pertamanya. F aksen X, pangkatnya turun dulu. Jadi 2, tangan pangkatnya berkurang P plus X per 4. Turunan tangan itu sekan kuadrat X. Berarti ini dikali sekan kuadrat X per 4. Jadi jawabannya itu seperti ini aja. Udah selesai. Jawaban A kayak gini. Pangkatnya diturunkan dulu, tangan kuadrat 2-nya turun jadi 2 tangan P plus X plus 4, turunan tangan sekan kuadrat. Nah, sekarang pertanyaan B, ya, ditanya yang B, F aksen min 3P, ya, min 3P plus, sorry, P plus X-nya diganti, min 3P per 4, ya, kali sekan kuadrat P plus min 3P per 4. Ini sama dengan 2 tangan
Ini saya buat 4pi per 4. Sekan kuadrat 4pi per 4 min ya 3 per 4pi. Jadi sama dengan 2pi kali sekan kuadrat seperempat pi. Seperempat pi itu adalah 45 derajat. Jadi boleh saya tulis sekan itu seperkos. Sekan itu seperkos kuadrat dari 45 derajat. Terus kita hitung di sini sama dengan 2 tangan 45 itu 1 kali 1 per cos 4. Jadi dapatnya 2. 2 kali 1 kan 2. 2 per ini seperempat, setengah dikuadratin seperempat, akar 2 dikuadratin 2. Jadi 2 per, ini coret dengan ini setengah, jadi 2 kali 2 per 1. Jadi dapatnya 4. Jawabannya 4. Yang B 4. Silahkan screenshot dulu nomor 3. Sudah di screenshot nomor 3, kita lanjut soal berikutnya nomor 4. Turunan fungsi f(x2 min 2 sin pi x per 2 bernilai 0 di x1 dan x2. Jadi diturunkan dulu, nanti nilainya 0. Batasnya 0 sampai 4, x1 lebih dari x2, f x sama dengan 2 min 2 sin pi per 2x. Turunan pertamanya, 2 diturunkan 0, min 2 cos pi per 2x, dikali turunan dari 2 pi per 2x itu adalah pi per 2. Ya, ya. Jadinya f aksen x itu sama dengan, ini kalikan ke depan, jadi dapatnya min 2 pi per 2x. Dicoret, jadi f aksen x itu sama dengan min pi cos pi per 2x. Nah, di sini keterangannya, turunan fungsi ini bernilai 0, x itu bernilai 0. F aksennya adalah min pi kali cos pi per 2x sama dengan 0. Min pi-nya pindah ke sini, x sama dengan 0 dibagi min pi. Ini dapatnya 0. Ya. Cos berapa nilainya 0. Ya. Cos berapa nilainya 0. Cos berapa nilainya 0. 0 itu cos 90. Jadi ini saya belajar pakai pi ya. Sama dengan cos 90. Cos 90 itu pi per 2. Cos 90 itu kan 90 per 2. Saya gunakan belajar pakai pi ya. Tadi kan pakai derajat terus, ini pakai pi. Nah, ini sebagai x, ini sebagai alfa. Rumus cos itu tadi ada dua. Yang pertama, x sama dengan alfa plus 360 itu ganti 2pi. Saya ngikuti pakai pi aja, belajar pakai pi. Ini 2pi. 360 itu adalah 2pi. K kali 2pi. Tinggal ganti aja. Nah, ini X-nya adalah pi per 2X sama dengan alfanya pi. Biar ini habis, saya bagi pi per 2. Kalau ini saya bagi per 2 kan tinggal X. Ini saya bagi pi per 2 sama dengan pi per 2. Jadi 2pi dibagi pi per 2 itu jadi 2pi kali ini K kali 4. Ubah jadi seperti ini. Ya. Kalau K-nya 0, X-nya dapat 1. Batasnya 0 sampai 4. Betul. Kalau K-nya 1, X sama dengan 1 plus 1 kali 4. Jadi X-nya dapat 1 tambah 4, 5. Nah, 5 ini tidak memenuhi karena batasnya sampai 4. Rumusnya untuk persamaan cos itu X sama dengan min alfa plus K kali 2pi. Ya, X-nya adalah pi per 2X. Min alfa, alfanya pi per 2 plus K kali pi per 2. Dapatnya X, ini min 1, plus ini 4. K kali 4. Kalau K-nya 0, X-nya ketemu min 1, berarti ini tidak memenuhi. Kalau 1 kali 4, 4. Jadi X-nya dapat 3. Ya. Kalau K-nya 2, itu tidak memenuhi. Jadi dapatnya 3. Di sini keterangan X1-nya lebih daripada X2. Berarti yang 3 ini sebagai X1-nya karena lebih besar. Sedangkan X2-nya, pertanyaannya adalah X1 kuadrat ditambah X2. X1-nya adalah 3. Jadi 9 plus 1, jadi dapatnya 10. Nah, ini jawabannya 10. Silahkan screenshot dulu.
Sudah di screenshot semua. Kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5. Diketahui Y sama dengan sin kuadrat 2T. X sama dengan sekan 4T. Tanyakan dy per dx. Ditanyakan dy per dx ya. Kita tulis dulu y itu sama dengan sin dy per dx itu gini cara gampangnya ya. Gampangnya gini aja. Saya kasih cara mudah aja ya. Kan dy per x kita tulis y per x aja. Y per x 2t. Bentar. Nanti tidak kecampur dengan rumus yang lain. Gini aja satu-satu aja biar paham. Saya ulang lagi. Y itu sama dengan sin kuadrat 2t. Ya. Berarti Y aksen ini sama dy per dt. Kenapa per dt? Karena ini fungsinya t. Jadi turunan pertama y per dt karena ini fungsi t. Kalau dia 2x ini dy per dx. Karena ini y diturunkan fungsinya terhadap fungsi t. Nah, diturunkan ini 2 turun. Berarti 2 sin 2t. Angka 2 kurang 1 adalah 2. Kayak 2x diturunkan 2. Jadi dy per dt-nya ini sama dengan 4 sin 2t. Simpan dulu ini. Nah, sekarang berikutnya x. X-nya adalah sekan. Pertama sekan. Itu berarti ini sama dengan dx per dt karena ditentukan terhadap t. Coba turunan sekan itu apa? Nih. Berarti ini sekan ya. Sekan 4t. Terus turunan 4t itu 4 ya, kali 4. Jadi dx per dt, 4-nya di depan, 4 kali tangan 4t. Ya, kalau mau jadi buat sederhana, di sini mintanya kan dy per dt per dx. Dy per dx itu diperoleh dari ya dy per dt dikali dt per dx. Pak kamu lihat sini. Kan ini bisa saya coret ini sebenarnya nih. Ini dengan ini dicoret. Kan dapatnya dy per dx, ya kan? Nah, jadi yang bermasalah ini dibalik nih. Ini dx jadinya apa? dt per dx itu sama dengan ini kan jadi seper ya 4 sekan 4t kali tangan 4t ya. Dan terus masukin sini ya. Jadi masukin ke rumus ini ya. Jadinya dy per dx sama dengan dy per dt itu 4 sin 2t dikali dt per dx. dt per dx. Oh, sorry. Betul ya? Maaf. Bapak salah di sini ya. Salah di sini. Saya ulang lagi yang ini. Ini salah. Ini salah ya. Maaf, ini salah. Saya ulang lagi turunannya ini. Turunannya sin kuadrat 2T kan 2 sin 2T. Turunan sin adalah cos. Cos 2T. Turunan 2T adalah 2. Berarti ini boleh saya tulis dy per dt itu sama dengan 2T cos 2T. Nah, ini menjadi dy per dt sama dengan 2 kali 2 sin 2 alfa, alfanya 2t. Jadi dy per dt-nya ini ada. Jadi ini saya ganti dy per dt-nya ini adalah 4 sin 4 t. Jadi T2 sin 4t
4 sekan 4T kali tangan 4T. Ya. Jadi sin 4T per, coba sekan itu itu sin per cos. Jadi sin 4T per sin 4T per ya, sin 4T dikali cos kuadrat 4T per sin 4T. Ya, duanya tadi kemana duanya? Duanya masih ada ya, ini duanya masih ada, berarti duanya saya taruh di sini. Duanya di penyebut. Duanya di penyebut. Ini dua kali dibalik. Ya, jadi ini saya coret dengan ini. Jadi dapatnya DY per KT per 2. Nah, ini. Silakan screenshot dulu nih. Untuk jawaban B, slide berikutnya. Nah, sudah jadi screenshot ya. Sekarang yang B diminta jadi screenshot yang lanjut ya. Nah, hitunglah DY per DX jika X-nya 3. Ya, X-nya 3. Tadi X-nya rumusnya apa? Ya, X-nya 3. Berarti gini. Ini X-nya 3. 3 masuk sini. 3 sama dengan sekan 4T. Sekan itu seper cos 4T. Nah, ini pindah sini tukar posisi. 3. Terus ini masuk ke sini. Jadi DY per DX sama dengan cos 4T dapatnya sepertiga. Karena ini kuadrat, jadi ini sepertiga kuadrat per 2. Berarti seper 9 dikali seper 2. Jadi dapatnya seper 18. Jadi seper 18. Screenshot dulu jawaban ini. Kalau sudah nanti saya balik di depan yang tadi satu soal yang Bapak skip tadi. Sudah di screenshot semua. Saya kita lanjut soal yang tadi Bapak skip karena jawabannya cukup panjang. Jadi screenshot ya lanjut ya. Balik ke soal yang tadi di skip. Nah, nomor 9. Fx-nya min 2 cos X. Nilai f aksen X, fx tambah f aksen X itu akar 2 dengan min 2 cos X. F aksen X min 2 turunan cos itu min sin X. Berarti f aksen X-nya sin X. Nah, ini soalnya diketahui fx ditambah f aksen X itu nilainya akar 2. Nah, fx-nya adalah min 2 cos X ditambah 2 sin X itu sama dengan akar 2. Nah, seperti ini. Nah, ini harus menggunakan teori ya. Ini belum pernah diajarkan ya waktu di kelas 11 ya. Ini menggunakan teori ya A cos X ditambah B sin X itu akan menjadi K cos X min alpha. Jadi ini A-nya min 2, B-nya 2. Kita ubah jadi K cos X min alpha dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Akar A kuadrat jadi min 2 dikuadratin tambah 2 dikuadratin. K-nya adalah akar 8 K-nya. Nah, terus kita mencari alfanya pakai tangan alfa. Itu rumusnya adalah B per dapatnya min 1. Nah, ini kuadran 2. Tangan tangan yang nilainya adalah min 1, 135 derajat. Tangannya 135 derajat. Nah, berarti ya, jadi K cos X min alpha itu sama dengan nanti adalah akar 2. Nah, cos X min alpha, alfanya 135 derajat sama dengan akar 2. Nah, ini pindah ke kanan. Ya, ini pindah ke kanan. Jadi cos X2 per 2 akar 2. Ini coret. Berarti ini setengah. Cos yang nilainya setengah itu berapa derajat? Cos X min 135 derajat.
Nah, ini sebagai X, ini sebagai alfa. Nah, ini gunakan rumus ya, sama cos. Yang P-nya nggak usah dilihat, pakai ini aja. Nah, yang pertama, itu adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Ya kan? Nah, X-nya itu adalah X min 135 derajat, alfanya 60 derajat, plus K kali 300 sama dengan 60 ditambah 135 derajat, plus K kali 360 derajat. X-nya adalah 195 derajat, plus K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0, X-nya adalah 195 ini sampai 180 derajat saja. Berarti ini 195 itu tidak mungkin, nggak usah dilanjutkan lagi, udah habis. Sekarang nomor 2, derajat. Berarti X-nya ini adalah X-nya adalah X min 135 derajat, alfanya itu tadi 60, jadi min 60 derajat. Karena X sama dengan min 60 plus 135 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi X-nya adalah 75 derajat plus K kali 360 derajat. Memenuhi 0 kali 360, 0 tambah 75, berarti ini 75 derajat. Kalau K-nya 1, X-nya tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena lebih dari 360. Berarti dapatnya 75 aja. Dan screenshot dulu, ini jawaban terakhir. Sudah di screenshot semua ya? Sudah ya? Dah. Dah sampai sini selamat malam. Besok lesnya fisika jam setengah 8 ya. Sekarang lesnya fisika itu setengah 8 pagi dan sampai seterusnya ya. Jadi mohon bangunnya lebih awal lagi. Terima kasih. Selamat malam semuanya.